Haleluya, shalom, shalom, shalom. Keluarga Gregorio yang luar biasa. Saya bersyukur sekali kita berjumpa kembali di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan sebuah persembahan yang harum di hadapannya. Sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bangga Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, yang menjagai kami, memelihara kami apapun musim kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa roh penyembahan kami di dalam kebenaran kami Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan dan layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam tahta-Mu yang suci Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah hati kami, hidup kami seutuhnya menjadi perpanjangan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Ya semua mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan, bukan karena hebat atau kuat kita, tapi semata-mata kekuatan Tuhanlah yang menjaga hidup kita kemanapun kita pergi. Maka dari itu kita semua mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa besarnya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yeay, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita keluarkan jempol kita. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Yes Bapa, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Yesus, Allah yang memelihara kami sampai selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya, amin, amin. Mari kita mau terus semangat di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang perkasa, Allah kita yang memampukan kita melewati badai cobaan. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Yeay. Mari keluarga Gregorio, kita mau bersorak dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan seluruh suara kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Mari sama-sama kita lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, saya mau dengar suaranya. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah.
Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Yeay. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan, bahwa bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Oh, 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 oh. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, hey, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Mari semua ikuti saya, kita mau katakan haleluya. Biarlah pujian ini boleh terdengar sampai ke telinga Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah terakhir sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Yeay, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita di dalam setiap keadaan yang kita alami. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya Tuhan, inilah janji-Mu Tuhan, inilah firman-Mu yang kami percaya teguh Yesus.
takkan ku kekurangan, takkan ku kekurangan. Dia yang membaringkan aku, Yesus, baringkanku di padang rumput yang berumput hijau. Rumput hijau, Ia bimbing aku. Ia bimbing aku ke air yang tenang, ke air yang tenang, dan jiwaku disegarkan, disegarkan. Dia tuntunku di jalan yang sama-sama katakan, sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah gelap, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku, kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau, kami masyurkan Bapa. Perbuatan tangan-Mu yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Bapa. Engkau yang memeluk hidup kami, Engkau yang menjamin hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bersorak atas kuasa-Mu, Yesus. Kota keselamatan kami, Engkaulah Tuhan. Batu karang kami yang teguh, ombak keselamatan kami Bapa. Hanya bagi-Mu segala pujian kami, Yesus. Hanya bagi-Mu Bapa, hormat syukur kami panjatkan untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya Bapa. Kami mau jadi hamba-Mu, kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Engkau yang teramat dahsyat Bapa. Oh,
Gadamu dan tongkatmu Yesus, itu yang kami butuhkan untuk selalu ada dalam rencanamu yang mulia. Oh Bapa kami yang hidup, Yesus namanya, kami bersyukur Tuhan. Bersertaku, kalau mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. 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 Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan boleh menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya di pagi hari ini anugerah Tuhan berlimpah-limpah mengalir atas kehidupan saudara dan saya. Kita patut mengucap syukur akan keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana tadi malam kita tidur nyenyak dan pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan muka yang berseri-seri, dan kita sadari itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita mungkin tidak ada sampai hari ini, tapi kita percaya karena anugerah dan penyertaan Tuhan, kesetiaannya yang tiada terkira-kira, membuat kita, saudara dan saya, pagi hari ini masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, masih bisa pergi ke gereja, masih bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, Engkau bisa memelihara hidup kami secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang bisa menggantikan kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memberikan hidup kami seluruhnya kepada Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami dibentuk oleh-Mu Tuhan, seperti apa mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkati Bapa, supaya apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau belajar untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah jangan biarkan kerajinan-Mu kendor. Jangan biarkan kerajinan-Mu kendor. Kita mau baca Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya sangat senang sekali dengan Alkitab karena selalu menggunakan kata-kata yang akrab di telinga kita sebagai ilustrasi atau analogi, sehingga kita mudah mengerti apa yang hendak disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat ini kita mau coba garis bawahi kata kendor, saudara. Saudara tahu sendiri, kalau misalnya yang namanya kendor, berarti pasti ada yang salah. Kendor itu artinya ada yang tidak beres, saudara. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kau mengendorkan kerajinanmu, jangan kau ubah kerajinanmu menjadi kemalasan. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan terus melayanilah Tuhan. Terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, ini surat bukan main-main. Paulus ngirim surat ini kepada jemaat di Roma bukan main-main, saudara. Karena kalau saudara tahu, saudara belajar kebenaran firman Tuhan, pada saat Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, Roma sedang dipimpin oleh seorang kaisar yang bengis sekali, saudara. Kaisar yang begitu jahat, yang bernama Kaisar Nero. Raja yang kejam, tidak suka dengan orang Kristen, membubarkan ibadah, dan seringkali raja itu berani membakar setiap penginjil yang berani menginjil. Bahkan memberikan penginjil itu menjadi makanan anjing, dikorbankan hidup-hidup untuk makanan anjing. Begitu sadis, begitu bengis. Tetapi Paulus menulis surat kepada mereka, hei, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Terus menyala-nyala. Biarlah rohmu terus menyala-nyala. Biarlah kau terus melayani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Apa yang dikatakan sabar dalam kesesakan? Artinya situasi pada saat itu benar-benar menyesakan, benar-benar menekan kehidupan mereka. Tapi Paulus mengajar mereka, janganlah kendor, janganlah kerajinanmu kendor, jangan kau kendorkan kerajinanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala, kau layanilah Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Dalam pengharapan artinya ada suatu hal yang baik yang nanti akan dinyatakan pada jemaat di Roma. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Paulus begitu menyemangati mereka agar mereka jangan kendor. Paulus sadar, saudara, kondisi situasi dapat membuat jemaat ini kendor. Kondisi situasi, mungkin kekhawatiran, ketakutan, teror membuat jemaat mungkin kendor. Nah, kekhawatiran kita pun hari ini dapat membuat kerajinan kita kendor, saudara. Betul ya? Kekhawatiran, tekanan hidup, sakit, penyakit dapat membuat kerajinan kita kendor. Dapat membuat kita kendor, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajak kita supaya kita tidak kendor, saudara. Masalah boleh ada. Kita hari-hari ini menghadapi masalah. Mungkin hari ini ada yang sakit, ada yang hari ini dalam kelemahan, dalam persoalan, dalam tekanan berat, usaha tidak kunjung untung. Tapi mengapa selalu rugi? Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak kendor. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita terus sampai pengharapan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Jangan biarkan kerajinanmu kendor, saudara. Jangan biarkan kita mengendorkan kerajinan kita. Kerajinan kita dalam Tuhan. Ibadahmu, doamu, baca Alkitabmu, penyembahanmu, pekerjaanmu, hubunganmu dengan Tuhan. Jangan kau biarkan kendor. Jangan kita mengendorkan kerajinan kita beribadah. Jangan kita malas berdoa. Jangan kita malas ke gereja. Justru meskipun apapun kondisinya,
Meskipun dalam kesesakan, dalam tekanan berat, kita harus terus mencari Tuhan. Ada amin saudara? Jangan kendor, kita harus kencangkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita biarkan kendor. Jangan biarkan kekendoran itu menghantui hidup kita. Nah, dalam bahasa aslinya ini kendor itu malas saudara. Malas. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Penulis Amsal melihat, hai pemalas, pergilah kepada semut. Lihat mereka. Semut menyadari bahwa dirinya kecil, lemah, tidak berdaya. Tetapi keadaan, situasi tidak membuat semut malas, saudara. Tidak membuat semut itu kendor. Dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan. Jangan salahkan. Jangan salahkan kalau kita hari ini mengalami krisis. Mungkin penyebabnya adalah karena kita kendor, saudara. Karena kita malas, saudara. Karena kita mulai mengendorkan kualitas hidup kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita malas bekerja. Engkau putus asa. Aduh, saya sudah bekerja siang malam, tapi kenapa yang saya dapatkan tidak seperti yang saya harapkan? Firman Tuhan pagi hari ini bilang, jangan kendor, saudara. Jangan putus asa. Bertekunlah dalam doa, sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, karena Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Pasti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang Tuhan gak mau kita kendor, saudara. Pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk kita kembali bersemangat. Jangan biarkan kerajaan-Mu kendor. Kita mau kencangkan kembali. Kalau kita hari ini dalam kondisi yang tidak mengenakan, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita apapun boleh terjadi. Tapi jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan melemah. Jangan biarkan hubungan kita dengan Tuhan kendor. Nah, oleh sebab itu, kita mau lihat apa yang terjadi kalau kerajinan kita mengendor. Apa yang terjadi kalau kita kendor? Yang pertama, saudara, kita coba kembangkan kata kendor ini. Kita bayangkan tali layar kapal yang kendor. Perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus bilang janganlah kerajaanmu kendor? Jangan biarkan kerajaanmu kendor. Karena begini, anggapannya adalah, analoginya adalah, ilustrasinya seperti tali layar kapal yang kendor akan membuat kapal kehilangan arah, saudara. Yesaya 33 ayat 23a. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatmu, tidak dapat membentangkan layar. Artinya tali layar kapal yang kendor akan membuat kapal itu mudah terombang-ambing, mudah terhempas layar, saudara. Jangan biarkan kerajaanmu kendor. Ketika kerajaanmu kendor, engkau akan mudah terombang-ambing. Engkau akan mudah terhempas badai. Oleh sebab itu banyak orang Kristen ketika ada masalah, dia bingung mau kemana. Dia bingung mau ngapain. Kenapa? Karena mereka biarkan kerajinannya kendor, saudara. Perhatikan baik-baik, Paulus menulis ini berkali-kali, saya akan bacakan buat kita semua. Jangan biarkan kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana menyalakan roh? Yaitu dengan hubungan dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Itu akan membuat rohmu terus menyala-nyala. Dan teruslah melayani Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sehingga kita gak mudah terombang-ambing, saudara. Karena kita percaya
Kalau orang yang kerajinannya tetap kencang bersama dengan Tuhan, dia tidak kendor, dia tahu apapun yang terjadi, Tuhan beserta saya dan Tuhan pasti akan menolong saya. Amin, saudara? Ya. Kalau kita kendor seperti tali kapal yang kendor, mudah terombang-ambing, mudah terhempas badai. Karena dalam hidup kita nggak ada kepastian, tidak ada yang namanya Yesus. Kita mulai kendor. Ada masalah, kita nggak mau ke gereja. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, kita lupa menyembah. Sehingga kita kendor, iman kita mulai kendor. Nggak ada pengharapan. Kita nggak bersabar dalam kesesakan, kita nggak bertekun dalam doa. Dulu kita rajin berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan luar biasa, Tuhan haleluya. Tapi masalah datang, kita mulai mengendorkan itu semua. Apa yang terjadi? Kita mudah terombang-ambing. Dalam ketidakpastian, kita mudah terhempas badai. Yang lebih parah adalah kita tersesat. Ketika kita kendor, ketika tali layar kapal kita kendor, kita mudah tersesat. Badai membawa kita nggak tahu kemana, cenderung pergi dari tujuan awal. Oleh sebab itu banyak orang Kristen ketika ada masalah, dia lari ke hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka menjual imannya, mereka menggadaikan imannya. Tadinya dalam masalah bisa nggak merokok, balik ngerokok lagi. Biar supaya tenang, balik pakai narkoba lagi. Dulu udah nggak minum minuman keras, mabok-mabokan lagi. Melenceng dari tujuan awalnya. Melenceng dari, dia lupa siapa diri dia. Seperti kapal tapi tidak bisa berlayar. Kapal yang harusnya melawan ombak, melawan badai, dengan layarnya yang begitu luar biasa. Tapi karena layarnya kendor, dia hempaskan badai. Sehingga melenceng dari tujuan awal, mau kemana arahnya nggak tentu arah. Jangan sekali-kali kita biarkan kerajinan kita kendor. Ada amin, saudara? Jangan biarkan kita mudah terombang-ambing. Jangan biarkan kita mudah terhempas badai. Jangan biarkan kita tersesat. Kita harus kencangkan tali kapal kita. Kita harus kencangkan tali layar kita. Sehingga kita dapat membelah badai. Dapat mengarungi lautan. Kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan untuk setiap kita, saudara. Ada amin? Jangan biarkan kita kendor. Semakin banyak masalah, semakin ada tekanan, kita harus terus mencari Tuhan. Haleluya. Kita harus terus mencari Dia. Karena Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Yang kedua, apa yang terjadi apabila kerajinan kita kendor? Sama seperti tali kekang kuda, saudara. Yang kendor membuat kuda tidak dapat dikendalikan. Yakobus 3 ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau tali kekangnya kendor, saudara, kita nggak bisa mengendalikan kuda ini. Kalau tali kekangnya kendor, kuda itu berlari dengan nalurinya sendiri, tanpa mengikuti kehendak penunggangnya. Sehingga seringkali kuda itu celaka. Saudara, kalau kita biarkan kerajinan kita kendor, kita jadi nggak tentu arah, saudara. Cenderung kita akan apa? Mengikuti kedagingan kita. Kita nggak mengikuti roh dalam hidup kita. Kita malah mengikuti kedagingan kita, saudara. Kita berlari kemana-mana. Kita pergi kemana-mana yang cenderung akan melukai kita sendiri. Tuhan itu sebagai penunggangnya. Kalau tali kekangnya kendor, kalau kita bandel, saudara, kita akan pergi kemana-mana tanpa ada arah, saudara. Pastikan pada pagi hari ini, jangan biarkan tali kekang kita kendor. Jangan biarkan tali kekang kita kendor, sehingga hidup kita nggak kemana-mana.
Sehingga hidup kita punya tujuan yang jelas, punya kepastian. Jangan sampai hidup kita hidup seturut semau, seenak kita, mengikuti daging kita, mengikuti keinginan kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita dibinasakan, saudara. Banyak orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuhan gak pernah mencobai kita, saudara. Tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, oleh keinginan daging, saudara. Hidup ini pilihan, saudara. Saya selalu memberikan pilihan dalam setiap khotbah saya. Saudara mau hidup oleh daging atau saudara mau hidup oleh roh? Gampang, saudara. Mana yang saudara kasih makan? Kalau saudara banyak kasih makan ke daging saudara ini akan dominan. Tetapi kalau saudara kasih makan roh saudara, maka roh saudara yang akan dominan. Roh penurut tapi daging lemah, saudara. Kalau kita kasih makan daging kita dengan kemauan-kemauan kita yang sia-sia, roh kita padam, saudara. Tapi kalau kita rajin berdoa, bertekun dalam doa, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau baca firman Tuhan, maka apa? Maka roh ini kita beri makan terus sehingga roh ini akan hidup. Makanya Paulus bilang apa? Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saudara sedang dalam persoalan apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Jangan kau kasih makan dagingmu, tapi konsisten berikan rohmu makanan. Makanan hidup, firman Tuhan, doa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau perlu saudara berpuasa, kita mau beri makan roh ini supaya roh ini kuat. Dan roh ini akan membuat hidup kita kuat, saudara. Karena Roh Kudus ini akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Sehingga kita terus bisa lurus seperti tali kekang kuda. Dikendalikan. Lurus. Tidak belok-belok. Kalau saudara main musik juga. Setiap kali main musik, setiap kali saya main gitar, saya pasti. Jangan biarkan senar saya kendor. Kalau senarnya kendor, suaranya sumbang. Tapi kalau senarnya pas, kencang, maka nadanya pun luar biasa. Pagi hari ini saudara, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Masalah boleh ada, situasi mungkin tidak mengenakan, tapi janganlah kita mengendorkan hubungan kita dengan Tuhan. Justru kita harus terus kencangkan hubungan kita dengan Tuhan. Main layangan kendor gak enak, saudara. Justru ketika layangan itu tidak kendor, kuat, gampang dikendalikan, mudah dikendalikan. Kalau kendor, cenderung putus. Kalau layangan udah putus, nggak bisa dikendalikan. Terombang-ambing oleh angin. Pilihan di tangan kita semua pada pagi hari ini. Kita mau diombang-ambing atau kita mau melawan badai. Kalau saudara mau melawan badai, saatnya kencangkan tali layar perahumu. Kalau kau mau naik kuda kebut, mau maju, melompat di setiap rintangan, kencangkan tali kekangmu. Kencangkan bersama dengan Tuhan. Jangan beri makan kedaginganmu. Jangan kompromi dengan dosa. Pastikan Yesus kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Hanya Dialah fondasi kehidupan kita, di mana kita bisa kuat berdiri. Jangan biarkan kerajaan-Mu kendor. Teruslah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, Bapa. Kami tidak mau biarkan kerajinan kami kendor, tapi kami mau biarkan roh kami terus menyala-nyala dan melayani Engkau, Tuhan. Kami mau terus bersukacita dalam pengharapan. Kami mau sabar dalam kesesakan dan kami mau bertekun dalam doa. Kami mau kencangkan kembali, Tuhan, tali layar kami sehingga kami tidak dihempas badai, tapi kami mau melawan badai. Kami mau kencangkan tali kekang kuda kami, Bapa, sehingga kami bisa melompat di setiap rintangan yang ada, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami tidak mau salah jurusan. Kami tidak mau berpindah tujuan, tapi kami mau terus mengarah kepada Engkau, Tuhan. Menyenangkan hatimu, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih.
hamba-Mu saya bicara. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bicara dalam hati setiap kami, memimpin kami, menyertai kami. Saudara dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dari hari ini hingga Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan yang ramai. Hanya di dalam nama Yesus kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.